Swastiastu, Om Awiginem, Astu, Namo Buddhaya. Sahabat milenial, saudaraku, semuanya, salam santun. Astungkare hari ini di musim pandemi ini, di musim corona ini, aku masih bisa berdiri, bernapas, dan berbagi lagi sama kalian. Aku harapkan selalu sahabatku semua, sahabat milenial, saudaraku, para spiritual, dan teman-temanku, hari ini kujumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu akan berbagi. Tentang apa? Tentang sebuah mahkota emas. Sebuah mahkota emas dari sebuah pegunungan di tanah Nusa Penida, di Gunung Kile, tepatnya di Banyarate, di Desa Kelumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Kembali aku berbagi. Sahabatku, mungkin 10 tahun yang lalu aku sering ke sana, ke Pura Puncak Mundi, di mana stananya beliau Tawi Pakulun, Ide Dukuh Sakti Pejumpungan. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, aku teringat betul. Karena aku suka meditasi, aku suka yang real, yang betul-betul dapat kupahami tentangnya. Aku meditasi depan beliau, di perahyangan beliau. Dalam meditasiku, dalam memusatkan pikiran, pengaturan napas, aku sendiri, aku melihat sebuah cahaya yang sangat indah sekali. Sebuah stana yang megah. Kemudian warna putih yang tak terlepas dari keemasan. Stana beliau itulah putih, bersih, diiringi oleh relief emas yang sangat luar biasa. Aku lihat putih emas di sana. Lalu kemudian, dalam keheningan itu, aku mencoba masuk dalam istana itu. Dalam keheningan malam, dalam sepi, aku pusatkan pikiran. Dalam putih keemasan itu, aku masuk ke dalam sebuah istana yang megah itu. Aku lihat singgasana yang sangat megah, yang sangat indah sekali. Semua berlapiskan emas dan berlian, bercahaya. Sangat indah, sahabatku. Kemudian aku berpikir, dalam suasana yang semikian rupa indah itu, dalam sebuah istana kerajaan, mesti yang duduk adalah seorang raja. Seorang raja yang sangat berwibawa, yang sangat luar biasa excellent. Tetapi apa yang aku saksikan? Sosok sangat usur, sosok sangat tua, berpakaian putih,
memakai tongkat putih, duduk di singgasana itu. Dengan gagahnya beliau, walaupun seorang yang sangat usur dan tua. Yang paling aku ingatlah di Siwa Dwara, maaf, di kepalanya beliau, tapi bakul, ada mahkota emas gemerlapan bercahaya yang sulit aku bayangkan indahnya. Singgasana ada sosok yang sangat tua, berpakaian putih dengan atribut-atribut sebagai seorang pendeta, duduk di singgasana yang indah sekali, berlapiskan emas, berdiri istana yang megah putih keemasan. Maaf, yang paling aku sukai, yang paling aku tertarik pada waktu itu adalah, maaf, tapi Pakulun, di kepalanya beliau, di Siwa Dwaran beliau, terpapang sebuah mahkota emas. Mahkota emas berlapiskan emas berlian dan mirah-mirah yang ada di mahkota itu. Aku sendiri heran, kenapa beliau memakai mahkota kayak begitu. Pada umumnya beda sekali dengan pandita-pandita, dukuh-dukuh, resi-resi, perando-perando yang ada di Bali pada umumnya. Ternyata mahkota itu adalah sebuah bawa, sebuah ketu, yang dimana itu menyimbolkan adalah simbol kewibawaan beliau, simbol wibawa seorang binih sepuh di Pura Puncak Mundi. Aku tidak mau bercerita banyak tentang beliau, karena cerita itulah hasil garapan daripada manusia. Tapi paling tidak aku ingin sedikit menggambarkan, supaya aku tidak kena kecakrawawu sosot uperawa ile-ile dahat kuasan beliau. Aku percaya beliau adalah titisan Sang Hyang Siwa yang turun ke bumi ini, ke dunia ini. Beliau Tabi Pakulun, Sang Hyang Siwa yang menjelma menjadi manusia, yang namanya tidak lain adalah Tabi Pakulun, ide Batarlingsir dukuh sakti pejumpungan. Satunya lagi, menurut hati nuraniku, dan aku juga pernah membaca dan mendengarkan dari sepuh binih sepuh yang ada di Nusa Penida, yang di Desa Kelumpu di Pura Puncak Mundi. Beliau bersatu dengan Dewi Uma. Dewi Uma turun ke bumi, numitis menjadi sosok manusia tapi Pakulun, yang namanya Nipuri. Aku lebih santun hormat menyebut beliau adalah Ibu Nyi Puri. Aku merasa beliau adalah bapakku, beliau adalah ibuku, karena 30 tahun aku mengabdi sama beliau sampai detik ini.
sampai napas masih bersatu dalam tubuhku. Dari beliau berdua inilah lahir Nusa Penida yang dulu bersatu dengan Bali. Nah, dari beliaulah ide Tabe Pakulun Dukuh Sakti Pejumpungan antara Bali dan Nusa Penida ini bersatu, kemudian dipisahkan oleh beliau. Karena dulu di Nusa Penida adalah gunung yang sangat besar, namanya Gunung Kile, lebih besar daripada Gunung Agung yang ada di Bali. Akhirnya Bali dengan Nusa Penida terpisah. Maka istananya beliau sekarang disebut Nusa Penida. Apapun yang ada di Nusa Penida, penduduknya, daerahnya, tradisinya, bahkan pura-pura yang berdiri tegak dan sangat sakral, semua di Nusa Penida cikal bakal dari Tabe Pakulut Dukuh Sakti Pejumpungan ting pura Puncak Mundi. Semua pura yang ada di sana banyak sekali. Aku tidak mau menyebut namanya karena terlalu banyak. Harapanku, anjuranku, sahabatku, anak-anak muda milenial dan sahabat-sahabat spiritual yang kebetulan dipilih oleh takhu yang ada di rumah kalian, kemudian dipilih oleh sesunan yang ada di Nusa Penida, baik di dalam pet, baik di daerah sana di Nusa Penida, dimanapun, hendaknya bersujud baktilah, datanglah ke ibu dan bapakmu, digarisbawahi nabemu yang ada di Puncak Mundi. Karena tanpa dapat rekomendasi daripada beliau, aku yakin, aku sangat yakin sekali, sujud bakti kalian belum sempurna. Aku anjurkan, aku harapkan sekali kalian datang ke Pura Puncak Mundi. Lama sekali aku tahu tentang Bawa Ketu yang melinggih di siwedwaran beliau. Belum aku dapat melihat secara langsung. Sebelum corona ini tiba, sebelum pandemi wabah ini tiba di tanah Bali, aku sempat melihat tentang Bawa Ketu yang lebih keren dikatakan mahkota emas. Akhirnya dapat kulihat secara langsung. Dan yang unik lagi sahabatku, di saat mahkota itu diturunkan, kemudian disucikan bersama pertima-pertima beliau di pura taman yang ada di sana. Di sana ada satu keunikan di luar pengetahuan aku. Penyambutan mahkota disambut oleh tarian pendet. Dan yang unik lagi, ada di sana namanya tarian gandrung. Dan satu lagi, mungkin kalian tidak tahu, sebuah tugu yang diameternya kurang lebih 1 meter, sangat keras sekali, seperti batu pualam, berdiri tegak, didirikan oleh orang Belanda.
orang Belanda yang menjajah kita 300 tahun. Aku kira umur batu itu lebih daripada itu. 350 tahun lebih. Sahabat Astungkara, hari ini aku masih bisa berbagi. Kalian lihat videoku. Salam santun buat sahabat milenial, sahabat spiritualku. Nah, inilah proses bagaimana di rumahku yang ada di Pura Puncak Mundi, di rumahku gede, di rumahku pengayah, dan semua menggala desa yang ada di sana, termasuk aku hadir pada waktu itu, menurunkan sebuah pertima, sebuah simbol dan mahkota agung di Pura Puncak Mundi. Mahkota yang berlapiskan emas permata. Ini katanya beratnya hampir 2,5 kilogram emas murni. Nah, inilah peninggalan beliau. Dan sampai sekarang kita dapat melihat, membuktikan inilah sesungguhnya yang aku lihat dalam meditasi itu, sahabatku. Yang menarik di sini inilah stananya. Dalam keheningan malam, dalam sebuah meditasi, pengaturan napas dan pemusatan pikiran, sebuah istana emas yang kulihat putih bagaikan cahaya putih dan keemasan. Sahabat, yang sangat unik penyambutan beliau, ide persusunan mahkota beliau dan pertimu adalah tarian gandrung yang lazim di Indonesia, tepatnya di Banyuwangi, dikenal dengan tarian gandrung. Tapi di sini di Bali, di Puncak Mundi, ada juga tarian yang namanya tarian gandrung, ditarikan oleh sosok pemuda yang masih muda belia. Dia memakai kostum ala perempuan, menari lembah lembut gemulai seperti perempuan, dan diyakini inilah warisan nenek moyang yang menjadi penyambut tahta, penyambut semua yang ada di Puncak Mundi. Konon katanya inilah sebagai tarian yang sangat sakral, dan tarian ini juga yang memberikan anugerah-anugerah bayi-bayi laki-laki yang turun lahir di tanah Puncak Mundi. Pada umumnya masyarakat di sana percaya dengan punya anak laki-laki, mereka akan nanggap ngupah sebuah tarian sakral, tarian gandrung. Inilah penyambutan mustika, penyambutan dari pertimo yang ada di Nusa Penida. Mahkota agung, mahkota berlapiskan emas 2,5 kilogram, warisan nenek moyang. Inilah ritual penyambutan dengan dentingan bajra, dengan ritual-ritual penyambutan dari bawi kecil, kucit, poleng, kemudian ayam hitam sebagai ciri khas penyambut beliau di saat beliau kembali berstana di istana emas itu. Sahabatku, di utaranya Purataman, aku tertegun. Ada power yang sangat besar di sana.
ada tugu berdiri tegak yang terlihat kuno, yang terlihat klasik dan masih utuh sampai sekarang. Diyakini tugu itulah peninggalan Belanda yang ditunggu oleh roh halus yang menunggu tugu itu, tempat paumnya, rapatnya para wenara dan roh halus yang ada di sana. Sangat mengerikan. Inilah peninggalan Belanda, mungkin ratusan tahun umurnya, di mana Belanda mendirikan sebuah tugu, di mana dipercaya tugu inilah tepat di tengah-tengahnya Pulau Nusa Penida. Nah, ini peninggalan Belanda. Sampai sekarang tugu yang ada di sini adalah belum pernah dirubah sama sekali. Umurnya mungkin sudah 300 tahunan, mungkin lebih. Karena Belanda menjajah kita selama 300 tahun. Sekarang tugu ini masih berdiri. Kalau dihitung sampai hari ini, umurnya mungkin sekitar 350 tahun. Nah, ini satu-satunya tugu yang ada di Nusa Penida, tepatnya di utaranya Pura Beji, di Pura Puncak Mundi. Sahabat, nah, peninggalan Belanda, tugu. Ternyata tugu ini dipercaya ada yang berstana di sana sebagai pancer yang ada di Nusa Penida. Sahabat milenial, sahabat mudaku, saudaraku, sahabat spiritual tentu juga. Tadi kalian lihat bagaimana aku berbagi tentang nabiku, tentang sesuhunanku yang ada di Bukit Puncak Mundi, tepatnya di Pura Puncak Mundi. Unik bukan? Sangat unik. Oke sahabat, aku harapkan aku selalu bisa berbagi. Aku harapkan aku selalu mendengar kabar kalian tentang kebahagiaan, sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Ingat semangat sahabatku, jaga diri baik-baik, lindungi diri, tetap berbakti pada yang di atas. Jauhkan kesombongan, jauhkan apa yang kalian rasa kurang bermanfaat. Aku sampaikan pada kalian, aku selalu mengatakan diriku aku, karena apa? Itu sebuah keakraban buat kalian. Aku merasa akrab dengan kalian dengan mengucapkan kata itu. Bukan berarti aku tidak santun sama kalian. Itu ciri khasku untuk menyapa kalian. Aku Jero Mangkuki Suara, ya aku mau pamit dulu sahabatku. Mau pamit pulang. Aku mau tidur. Aku ingin selalu kalian indah terlihat seperti bunga ini. Sangat-sangat mekar. Aku selalu ingin mendengar kalian selalu sehat
waspada dengan pandemi corona. Aku ingin pamit sahabatku. Salam santun. Om Santi, Santi, Santi.